Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Agus Priyo Santoso. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang struktur teks cerita fantasi. Bagaimana kabarnya untuk anak-anakku sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anakku, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur cerita fantasi. Pada kali ini kita masih tetap mempelajari cerita fantasi, tapi kita bahas dari segi struktur cerita fantasi. KD pembelajaran pada kali ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu merinci struktur cerita fantasi. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menyimpulkan karakteristik bagian-bagian struktur teks cerita fantasi. Struktur pada cerita fantasi terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu orientasi, berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Komplikasi, berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah itu memuncak, di mana pada komplikasi ini dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain atau dengan cara mengubah latar atau membuang atau menembus ke zaman yang berbeda. Pada bab ketiga yaitu resolusi, berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Itulah 3 struktur dari teks cerita fantasi. Contoh dari cerita fantasi secara singkat. Pada paragraf pertama, seekor ayam jago terbangun tengah malam. Pelan-pelan matanya terbuka dan melihat sebuah benda bundar di langit. Tergesa-gesa ia bangun dan mengepakkan sayapnya. Kukuruyuk. Itu adalah isi dari paragraf yang pertama. Tadi disebutkan bahwa teks cerita fantasi itu strukturnya adalah orientasi pertama ya. Orientasi itu isinya memperkenalkan tokoh, latar, dan konflik. Nah, disinilah dapat kamu simak, kamu lihat sini, mana dikatakan memperkenalkan tokoh, yaitu seekor ayam jago. Ini adalah tokoh. Pengarang memperkenalkan tokohnya. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah ayam jago. Kemudian memperkenalkan latar, terbangun tengah malam. Nah, ini menyatakan latar waktu. Masih ingat bahwa latar itu dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Itu contoh bahwa orientasi itu diawali dari pengenalan tokoh dan pengenalan latar. Kemudian pengenalan konflik, tergesa-gesa ia bangun dan mengepakkan sayapnya. Ini nanti yang akan menjadi
konflik-konflik yang akan berkembang pada bagian komplikasi. Kita lihat paragraf kedua. Warga desa terbangun mendengar suara ayam jago berkokok. Mereka segera beraktivitas. Wah, tidak terasa sudah pagi lagi, kata sapi. Tapi mengapa pagi ini gelap sekali ya, kata bebek. Tiba-tiba burung hantu datang. Mengapa kalian semua ribut pada tengah malam begini? Nah, ini adalah bagian komplikasi. Mereka sudah mengalami suatu permasalahan. Komplikasi itu permasalahan dari pengenalan masalah, kemudian berkembang menjadi masalah yang kompleks, itu ada pada komplikasi. Pada bagian paragraf terakhir, semua bingung mendengar kata-kata burung hantu. Tadi kamu mendengar suara kokok ayam, kata sapi. Maaf, tadi aku melihat benda bundar di langit. Kukira itu matahari, kata ayam jago. Tahulah semua, rupanya ayam jago salah melihat bulan dianggap matahari. Semuanya akhirnya kembali ke rumah masing-masing dan tidur kembali. Nah, disinilah konflik mulai mereda. Ya, sudah ada titik temu, ada titik permasalahan bahwa tadi itu ayam jago salah melihat. Itu adalah penyelesaian dari masalah yang disebut dengan resolusi. Nah, semuanya akhirnya kembali ke rumah masing-masing dan tidur kembali. Ini adalah ending dari cerita fantasi tadi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila masih ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan, bisa langsung menghubungi WhatsApp baik di grup maupun pribadi. Masih tetap di nomor 085236389995. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.